banyak ya. Kalau dari Provinsi Bangka Belitung? Bangka? Dari Provinsi Lampung, mana suaranya? Wih, banyak ya dari Provinsi Lampung ya. Dari Provinsi Sumatera Selatan? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sesaat lagi kita akan mendengarkan diskusi panel kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dina Handini dari Humas Diktiristek dan Bapak Agus Susanto dari Universitas Bangka Belitung. Tentunya masih dengan moderator kita, Ibu Desi Misnawati yang akan memandu jalannya diskusi. Maka dari itu kami persilakan kepada Ibu Desi Misnawati untuk memandu acara. Baik, terima kasih Ibu MC yang cantik jelita. Untuk insan humas yang berbahagia, apakah sudah merasa ngantuk? Sudah ya? Tapi sesuai dengan sinergi kita bersama untuk kerjasama dan berkolaborasi, hilangkan rasa ngantuk, hilangkan rasa lelah, senangkan hati kita untuk mendengarkan materi kita yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Handini. Monggo Bu, kami silakan ke podium. Selanjutnya Pak Ari Susanto. Kami sampaikan Ibu Dina ini adalah humas di Pranata Humas di Kemenristek Dikti yang kesehariannya menjalani kegiatan humas di unit layanan terpadu ya, terpadu Dikti. Sedangkan Pak Ari Susanto ini adalah penerima penghargaan humas dengan goal ya, dengan ini ya. Iya, jadi yang terbaik di tahun 2023 utusan dari LL Dikti Wilayah 2. Di sini nanti kita akan sama-sama mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh Bu Dina dan Pak Ari. Pak Ari nanti akan berbagi bagaimana best practice-nya agar perguruan tinggi Bapak Ibu bisa melenggang ke, kalau anggota calon legislatif itu melenggang ke Senayan. Kalau ini bagaimana kita bisa melenggang dengan cantiknya ke Dikti untuk mendapatkan anugerah Humas Dikti di 2025. Kalau 2024 ya, 2025 belum. Insya Allah nanti sore jam 3 ya, jam 3 kita akan mendengarkan siapa-siapa di antara Bapak Ibu menjadi yang terbaik di LL Dikti Wilayah 2. Kita tidak akan berlama-lama lagi, saya akan langsung ke pemateri aja. Sebelum ke Pak Ari, kita ke Bu Dina dulu ya, untuk bagaimana menyampaikan tentang materi kehumasan di perguruan tinggi kita. Pada Bu Dina kami silakan. Boleh? Sedikit. Oke, mungkin saya buka pakai pantun kali ya, tapi nyontek dulu. Izin saya ke depan ya Bu ya, Pak. Kalau siang-siang nih biasanya habis makan pada ngantuk gitu ya, semoga materi yang singkat yang saya sampaikan bisa jadi bahan sharing kita siang hari ini. Dan nanti selamat untuk yang mendapatkan penghargaan, saya mungkin akan stay sampai penghargaan diberikan. Oke, ke Palembang beli empempe. Terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan saya Dina dari Ditjen Diktiristek. Gak nyambung ya? Oke,
tema untuk tahun ini selain ada beberapa tema yang nanti sudah disampaikan mungkin Bapak Ibu di laporan, sudah dinilai juga oleh LL Dikti. Tahun ini kami di Humas Ditjen Dikti Ristek mengedepankan kreasi, kemudian sinergi dan kolaborasi, terutama dalam transformasi pendidikan tinggi Indonesia. Boleh next? Jadi mungkin saya tanya dulu kali ya, yang di sini latar belakangnya memang komunikasi, boleh tunjuk tangan? Kayaknya cuma 0,0 berapa ya nih? Semoga menyambung ya. Kalau di sini yang bagiannya cuma ngerjain humas aja, boleh tunjuk tangan? Berarti yang lainnya palu gada, apa lo mau gue ada. Harus kayak gitu ya, humas sama Bu di kementerian juga kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak sendirian karena saya juga pernah di kementerian bahkan yang aktif itu cuma 2 orang. Begitu, jadi nggak perlu khawatir, kita sama-sama. Jadi karena saya udah agak senior gitu ya dibandingkan teman-teman yang di kementerian sekarang, jadi ke teman-teman yang junior selalu sharing kita, intinya nggak ada yang nggak bisa, yang ada adalah kita mau belajar atau enggak gitu. Karena background saya memang komunikasi, saya juga lama di media, di TV berita nasional begitu, sempat megang program, salah satu program wawancara eksklusif dengan presiden, wakil presiden dan lain sebagainya begitu. Dulu waktu masuk ke Dikti, saya langsung diminta menangani iklan layanan masyarakat. Waktu itu saya sampai tahu per 30 detik rate card di Mamah Dedeh itu berapa sih? Kemudian sama dulu tuh zaman-zaman saya inbox, ada yang tahu inbox? Berarti kita mungkin agak seumuran ya Ibu Bapak. Udah agak tua kayaknya. Mungkin ada juga yang kayaknya masih baru-baru sekarang programnya saya udah nggak ngikutin. Jadi sampai tahu demikian. Padahal dulu baik di media ataupun background pendidikan saya ya bukan marketing communication juga, bukan manajemen komunikasi juga, tapi lebih ke media gitu, jadi lebih ke jurnalis. Tapi akhirnya kita juga harus belajar, malah saya belajar banyak PR, dunia PR itu justru ketika masuk Dikti begitu. Jadi saya kurang lebih 4 tahun di media, sebelumnya juga waktu jadi mahasiswa magang-magang di media. Kemudian sekarang udah 15 tahun kurang lebih di Dikti. Kebayang ya berarti umur saya berapa ya? Oke, kira-kira seperti itu pengalaman saya. Jadi kalau di kami humas itu nggak cuma tukang foto, terkenalnya seperti itu, tapi masih juga saya mungkin waktu pertama-tama kali masuk ke Dikti sama manggul kamera juga, foto-foto juga, mungkin sampai sekarang juga mungkin, tapi teman-teman saya yang udah senior, agak senioran, liputannya sekali-kali ke luar negeri gitu ya, mendampingi Pak Dirjen. Mungkin yang junior ya harus melewati yang pernah kita lewati sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman junior kita mungkin di Dikti yang kelihatan wah kalau senior-senior mah sekarang enak gitu ya, yang pergi-pergi yang enak-enak aja atau liputannya yang enak-enak aja atau seperti apa begitu ya. Tapi yang mereka alami sekarang ya kita alami juga 15 tahun sebelum ini gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh karena memang nanti peningkatan kompetensi ada di tingkat teknis, ada di tingkat manajerial. Mungkin Bapak Ibu yang sudah senior sekarang sudah mulai mikirin strategi komunikasi institusi ke depan seperti apa. Kayak kami punya grup sendiri khusus humas sama direktur dan dirjen aja gitu.
kami terlibat dalam rapat-rapat pimpinan dengan Mas Menteri, dengan staf khusus Menteri untuk penetapan kebijakan-kebijakan ke depan. Bahkan misalnya ada kira-kira nih bakal ada isu sensitif, isu negatif, sebelum isu negatif itu bergulir kita udah kasih warning gitu ke grup tersebut begitu. Ini nih kira-kira isu yang bakal jadi bola panas untuk kita. Kemudian rekomendasi kita apa sih? Inilah kenapa kita lakukan evaluasi tiap bulan. Baik itu laman, media sosial, kemudian media monitoring begitu. Ada yang memang kita lakukan sendiri, kalau ibu bapak misalnya berkeluangan dalam sumber daya manusia atau anggaran begitu, atau anggaran terutama ya, mungkin mau dilakukan oleh vendor, nah itu juga bisa begitu. Kayak kami memang ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan oleh vendor, tapi tetap analisis atau misalnya yang kita butuhkan itu selalu dari kita begitu. Kita butuh apa, vendor tersebut misalnya harus menyediakan apa, nah itu kita yang brief begitu, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya peningkatan kompetensi seperti ini diharapkan nanti Bapak Ibu kompetensinya meningkat begitu, kemudian jadi lebih dipercaya begitu oleh pimpinan sehingga berada di leher pimpinan, dilibatkan dalam penetapan kebijakan-kebijakan penting begitu, sehingga humas tadi bukan hanya berada di level teknis saja, tetapi juga bisa memberikan rekomendasi yang baik bagi institusi. Nah, kita lakukan tadi baik di internal maupun di eksternal. Kita juga ngundang media untuk gathering, kita punya forum wartawan pendidikan begitu, sehingga kalau terjadi isu-isu negatif, mereka mungkin nggak langsung bikin berita itu, tetapi kadang justru konfirmasi ke kita, bener nggak isu tersebut, atau kalau misalnya butuh narasumber, kira-kira ke narasumber siapa yang tepat. Nah, media ini kita juga sering libatkan dalam kegiatan-kegiatan kita begitu. Jadi nggak cuma kalau kita perlu aja gitu, tetapi kalau ada misalnya peningkatan kompetensi dalam bidang menulis, kita libatkan. Misal ada yang jago fotografi, kita juga libatkan gitu. Misal untuk teman-teman kita junior yang baru pengen belajar foto gitu, fotografi gitu. Nah, kita undang mereka sehingga mereka ada kedekatan juga. Karena udah lamanya, udah belasan tahun ini, teman-teman media kita itu nggak cuma jadi rekan kerja, tapi kadang juga teman ngopi gitu. Karena mereka juga banyak nih yang ngajar juga di PTN, di PTS, dosen luar biasa, atau punya NIDK begitu, sehingga ada hubungan yang baik begitu dengan mereka. Boleh next? Nah, sekarang juga tantangannya tadi nggak cuma sivitas akademika, nggak cuma dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan tendik, dengan media, tetapi juga dengan dunia usaha dan dunia industri begitu. Apalagi sekarang ada MBKM begitu ya, lebih membuka kesempatan bagi sivitas akademika kita, baik itu mahasiswa, dosen, untuk bisa kolaborasi dengan tadi dunia usaha dan industri begitu. Diharapkan ini tadi walaupun humas begitu, kalau di Dikti humas juga satu bagian dengan kerjasama. Walaupun memang berbeda PIC begitu, tetapi kita suka bantuin nih. Misalnya teman-teman saya sekarang sebagian lagi di JWG Perancis di Bali begitu. Ada yang pergi ke Manila, yang kerjanya sebenarnya humas-humas juga. Jadi jabatan fungsionalnya adalah humas, tetapi tugas tambahannya mengelola kerjasama juga. Boleh di sini ada yang tunjuk tangan yang mengelola kerjasama juga? Banyak ya, ya.
Jadi mungkin diharapkan tadi sekalian titipan nih dari teman-teman kerjasama, laporan kerjasamanya di Labkerma itu juga mohon bisa dimaksimalkan pelaporannya. Kemudian banyak yang ternyata sivitas akademika kita tuh sebenarnya punya banyak potensi, banyak prestasi, tapi sayangnya tidak maksimal dipublikasikan di laman, di media sosial kita. Kalaupun diseminasikan di berbagai kanal tersebut, mungkin kemasannya sekarang udah old school gitu ya. Mungkin kayak saya yang udah agak-agak mulai old school sama teman-teman mahasiswa yang baru, mungkin wawasannya udah beda lagi begitu. Makanya kenapa di Dikti kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa. Kita buka untuk MSIB, untuk magang mandiri, sehingga nanti kita terbantu juga. Jadi yang biasanya bikin konten-konten reels itu video mungkin bisa juga digunakan untuk TikTok, untuk YouTube short begitu ya. Nah itu biasanya yang buat tuh mahasiswa-mahasiswa begitu. Sebenarnya banyak yang simple-simple aja konten yang disampaikan, dan mungkin kontennya juga sekarang lebih banyak video begitu ya, video pendek, cuma berapa 11 detikan gitu, karena bahkan ada riset yang mengatakan kalau misalnya udah di atas 11 second, 11 detik itu udah mulai ditinggalkan videonya. Jadi kita buat video-video pendek yang pesan pendek tapi pesannya bisa sampai. Nah itu kadang mungkin kita yang udah agak old school udah kayak males duluan mikirnya gitu ya. Kayak saya mungkin saya mainan IG tapi saya udah nggak mainan TikTok gitu. Mungkin di sini ada yang masih main Facebook, boleh tunjuk tangan? Nah itu berarti biasanya generasi di atas saya. Karena saya juga udah nggak mainan Facebook juga kayaknya. Selain lupa password dan sebagainya, saya akhirnya meninggalkan Facebook. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya yang mainan TikTok, boleh yang mainan TikTok? Sepertinya itu beberapa di bawah saya itu berarti yang mainan TikTok. Apalagi sekarang mungkin udah ada yang baru lagi, kita nggak ngikutin. Dulu Dikti nggak punya TikTok karena TikTok itu dulu terkenal alay banget gitu ya. Tapi sekarang TikTok itu kayak rebranding. Dia akhirnya juga nggak cuma joget-joget aja, tetapi di jogetnya itu ada informasi-informasi ternyata yang disampaikan gitu. Akhirnya semua kementerian bikinlah TikTok. Ya mau nggak mau akhirnya Kemendikbud juga bikin TikTok gitu. Tapi ya nggak joget-joget juga isinya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu sekalian follow juga, bisa main-main ke TikTok kita. Nah banyaknya kalau Bapak Ibu lihat di TikTok maupun di IG itu konten kreator dan talentnya itu mahasiswa magang yang magang di kita. Jadi mungkin ada juga mahasiswa-mahasiswa di PTS begitu, di instansi Bapak Ibu yang magang di kita begitu. Tapi tetap briefing note dan lain sebagainya itu dari kita. Jadi tiap bulan kita misalnya hari besar, hari-hari penting di nasional, internasional maupun misalnya di Kemendikbud begitu ya, misalnya ada Hardiknas, Harteknas gitu, teknologi nasional dan lain sebagainya. Nah itu kita satu bulan itu kita udah tahu mau posting apa aja. Nah di antara itu biasanya kita selipin juga misalnya prestasi-prestasi dosen se-Indonesia, mahasiswa, atau kita juga kadang yang ringan-ringan misalnya tips begitu ya. Tips ngechat dosen seperti apa sih, ada yang sampai berpekan-pekan gitu ya, mungkin mahasiswa nggak dibales sama dosennya begitu, kira-kira karena apa sih? Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya lebih deket ke mahasiswa. Mungkin karena kita udah bukan mahasiswa lagi, kita tuh nggak kepikiran gitu mau bikin konten seperti itu. Tapi dengan kita diskusi sama anak-anak mahasiswa yang stakeholder kita juga, sebenarnya kita akan lebih
kreatif begitu, membuat konten-konten. Bahkan kita juga bisa kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa kita, misalnya banyak juga ternyata mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh influencer, followersnya banyak gitu ya. Nah itu harusnya jadi aset buat teman-teman di PTS begitu. Next. Nah ini tadi juga yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada riset yang menyatakan bahwa sekarang itu orang Indonesia lebih senangnya video tadi. Jadi mungkin konten-konten video yang kreatif harus lebih dimaksimalkan. Tadi Reels, TikTok, YouTube Short kalau punya begitu ya. Nah itu juga bisa. Kemudian tadi bisa kolaborasi dengan influencer-influencer di kampus begitu ya. Ada dosen yang ternyata followersnya banyak, nah itu dimaksimalkan juga begitu. Kemudian, tadi kita harapkan baik laman, media sosial yang Bapak Ibu kelola begitu, institusi masing-masing begitu, diharapkan juga bisa mendiseminasikan kebijakan-kebijakan nasional terutama terkait pendidikan tinggi. Jadi misalnya di pusat punya kebijakan apa, turun ke LL Dikti, ke PTS-nya seperti apa, kemudian PTS tersebut harus bisa mengejawantahkan tuh bahasa jadul tuh. Jadi harus bisa membuat konten yang tadinya di atas banget begitu, tapi bisa menurunkan sampai ke stakeholder. Nah mungkin kalau kita ngelihat strategi komunikasi itu kan awalnya dari apa sih pesan yang ingin disampaikan, tujuannya apa, kemudian media yang digunakan, bahkan halayaknya siapa. Nah nanti karakteristik media, karakteristik stakeholder itu bisa jadi membuat ragam pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya kalau IG biasanya stakeholder yang ingin kita capai, yang ingin kita fokuskan adalah mahasiswa atau TikTok juga sekarang ya. Nah kalau misalnya dosen, tendik, biasanya itu kalau dari riset Dikti itu lebih menggunakan Facebook sama pengumuman-pengumuman di laman. Nah jadi mungkin nanti bisa beda tuh satu pesan misalnya MBKM, tapi nanti keluarnya di IG apa, kemudian di TikTok apa, di Facebook seperti apa. Facebook lebih ke untuk dosen, tapi TikTok misalnya untuk mahasiswa. Nah ada perbedaan-perbedaan karakteristik baik itu stakeholder, media yang harus kita pelajari. Misalnya kayak buat siaran pers saja, karena mungkin saya di media, saya tahu gitu ya, kalau untuk media massa deadline-nya sampai jam berapa, kemudian kalau untuk media digital itu jam berapa begitu. Atau misalnya biasanya kalau untuk di media digital mereka satu wartawan minimal satu hari itu bisa menghasilkan tiga berita. Jadi kadang kita itu, institusi itu maunya satu siaran pers itu panjang banget semua diceritain gitu ya. Tapi akhirnya nggak kebaca juga, lebih dari 7 paragraf itu biasanya udah ditinggalkan. Nah sekarang akhirnya banyak yang bersambung. Jadi satu berita mungkin bisa dipenggal menjadi 3 berita begitu, sehingga nanti kalau dia mau melanjutkan bisa klik selanjutnya atau yang lainnya. Nah itu juga jadi clickbait, jadi poin plus juga buat laman kita begitu. Nah hal-hal yang seperti itu pentingnya juga kita mempelajari karakteristik media massa begitu, karena nanti beda-beda pesan yang akan kita sampaikan di misalnya di siaran pers atau yang lainnya. Next. Sebelumnya. Nah, ini sekarang walaupun pameran mungkin
sudah ini ya, sudah apa namanya, lebih dahulu, lebih old school gitu. Tapi ini tetap jadi ini ya, tetap jadi apa namanya, event yang bisa kita lakukan untuk promosi institusi kita. Kadang kan memang humas itu nggak cuma tadi ngerjain kerjasama juga, nggak cuma mengelola kerjasama aja, tetapi juga misalnya marketing atau misalnya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru begitu. Nah itu sering sekali menyatu di bagian humas begitu, sehingga pameran-pameran pendidikan tinggi itu juga bisa Bapak Ibu jadikan ini ya, satu event yang memang secara rutin diikuti. Bahkan misalnya sampai beberapa PTS saya tahu dia rajin mungkin ikut pameran di luar negeri gitu. Nah mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalnya memang punya anggaran lebih, bisa juga mengajukan pameran ke luar negeri begitu. Tadi laman, nah beberapa laman di Dikti, di Dikbud, PTN, LL Dikti itu ada juga sekarang yang kena hack atau kena ini ya, kasus PDN 1 dan 2 begitu. Jadi ada beberapa mungkin layanan kita yang tidak maksimal begitu, tapi kita lah sedang mengupayakan. Nah ini juga pentingnya keamanan untuk laman dan media sosial kita begitu. Media sosial kita karena sebagian untuk engagementnya dikelola oleh vendor, jadi kita secara berkala mengganti ini password kita gitu. Keamanan seperti itu yang akhirnya kita lakukan begitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin saya tanya dulu, siapa di sini yang mengelola media sosial? Boleh tunjuk tangan? Boleh cerita mungkin biasanya mengupload konten dari HP sendiri atau HP dari kantor? HP sendiri ya, kenceng banget kayaknya Bapak yang belakang. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa difasilitasi oleh kantor begitu. Kita di kementerian juga pakai sendiri juga sama. Tapi akhirnya kita ini kalau di Dikti terkenalnya teman-teman di kalangan Dikbud yang lain, unit Dikbud yang lain, misalnya vokasi atau yang lainnya, kita tuh award hunter, jadi glory hunter. Setiap ada kompetisi kita ikutin, mau menang mau kalah ya udah kita ikutin aja. Tapi alhamdulillahnya mayoritas memang menang begitu ya, walaupun kadang dapat gold, walaupun kadang dapat silver. Nah ini anugerah seperti ini, termasuk tadi anugerah Humas Dikti Ristek, salah satu upaya kita untuk membuktikan bahwa kita berkinerja baik dan akhirnya komitmen pimpinan semakin tinggi sama kita. Jadi trustnya pimpinan jadi semakin meningkat, akhirnya dapatlah kita iPhone yang terbaru sekarang buat posting-posting konten kita. Jadi boleh nanti mampir-mampir ke IG kita, itu diproduksi sama iPhone terbaru kita gitu ya. Jadi boleh, itu bisa dijadikan penyemangat untuk Bapak Ibu bahwa ternyata event-event penganugerahan seperti ini juga bermanfaat untuk kita. Kalau mungkin tahun depan kita mau minta nambah anggaran atau nambah sumber daya manusia, itu akhirnya dibolehin karena kita sering menang. Itu salah satunya yang best practice, praktik baik yang kita lakukan sendiri dan itu berhasil gitu. Jadi kadang pokoknya semua kita ikutin. Kadang kita nggak bilang dulu, nanti kalau udah menang baru bilang. Kalau bisa nggak menang ya udah jangan bilang-bilang pimpinan kita. Kira-kira kita kayak gitu di Dikti sampai seperti itu gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi komitmen pimpinan meningkat begitu ya setelah kita menjuarai beberapa kompetisi. Next. Nah kalau di Humas, kalau di Dikti itu Humas itu mengelola event juga. Jadi walaupun saya Humas, saya nggak cuma ngerjain tadi anugerah
Humas Diktiristek aja, tapi anugerah kerja sama juga tim kita lagi, kemudian anugerah Diktiristek secara keseluruhan kita juga. Jadi sebenarnya anugerah Humas ini cikal bakal dari anugerah Diktiristek keseluruhan. Anugerah Diktiristek itu apa? Intinya apresiasi kita untuk PTN, PTS, LL Dikti yang berkinerja baik, nggak cuma di Humas kerjasama, tetapi juga misalnya di riset, di P2M, kemudian pembelajaran kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, nah academic leaders, nah itu kita juga terlibat begitu. Bahkan mungkin karena apalagi saya terbiasa ngitung bahkan per detiknya begitu ya, kalau di TV itu per detik itu kan sangat berarti gitu ya, berjuta-juta itu per detik itu, bahkan per setengah detik itu harus dihitung itu, jangan sampai miss setengah detik itu gitu, setengah menit begitu ya. Nah itu kami menghitung tuh gimana caranya misalnya di anugerah Diktiristek kita memberikan anugerah kurang lebih 500 anugerah dalam cuma 2-3 jam. Bahkan kalau misalnya untuk IO yang udah profesional itu juga kayaknya agak mustahil kalau show-nya masih tetap enak tapi bisa diberikan begitu ya sebanyak itu begitu. Akhirnya kita buat dengan sedemikian rupa, memang kita undang IO, tapi IO ini hanya penyedia misalnya butuh lighting dan lain sebagainya. Tetapi yang arrange segala macam itu tetap kita. Nah mungkin di institusi Bapak Ibu, Humas juga berperan seperti itu. Setiap ada event-event yang besar, pelantikan, atau misalnya wisuda, atau seminar, acara-acara yang lain seperti itu mungkin Humas sering dilibatkan begitu. Pastinya butuh koordinasi dengan berbagai pihak, karena kita nggak bisa mungkin ngerjain sendiri, karena misalnya untuk laman, media sosial, atau event-event ini kita butuh misalnya tim IT, bahkan kalau misal ada krisis komunikasi, kita sering membutuhkan tim hukum dan lain sebagainya. Jadi di kami melakukan koordinasi sekaligus evaluasi setiap bulan, baik itu tadi media monitoring, media sosial, kemudian laman dan lain sebagainya. Misalnya laman kami kena hack, terus apa solusinya? Kira-kira rekomendasi dari tim Humas apa? Berkoordinasi misalnya dengan pusat data dan informasi. Kira-kira seperti itu. Next. Sedikit lagi. Nah, ini karena berhubungan juga dengan kerjasama, diharapkan juga tadi ya membangun relasi hubungan nggak cuma tadi dengan Dudi, dengan pemerintah, dengan NGO baik nasional maupun internasional, mungkin yang ikut anugerah kerjasama juga ada begitu ya, yang bisa apa namanya dilaporkan di Labkerma begitu. Kita ada poin-poin tertentu, misalnya kalau di level nasional poinnya berapa, kalau misal di internasional poinnya berapa, dan kita harapkan Humas juga mendorong segala kinerja yang baik begitu ya, baik tadi di kerjasama, misalnya di pelaporan PD Dikti, karena itu juga nanti diberikan anugerah, tetapi lagi-lagi mungkin yang perlu diingat, anugerah itu semuanya adalah bonus, tetapi yang paling penting adalah kita memang melakukan tugas dan fungsi kita tadi sebagai Humas, dan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang punya tugas tambahan lainnya seperti tadi kerjasama, kemudian mungkin ada protokoler dan lain sebagainya. Tadi jaringan alumni, saya mungkin termasuk yang udah lama lulus dari kampus saya, tetapi udah berapa tahun baru dihubungi tracer study-nya, Mbak kerja di mana sekarang gitu. Akhirnya setelah tahu kerja di mana, jadi sering diundang untuk seminar-seminar atau misalnya ngisi-ngisi kelas, atau bahkan kalau misalnya ternyata ada yang perlu didiskusikan dengan Kemendikbud, itu biasa lewat kita. Nah itu salah satunya apa? Tracer study. Nah
Tracer study termasuk salah satu anugerah juga yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendorong teman-teman yang ngurusin tracer study begitu untuk memaksimalkan pelaporannya. Sebenarnya bukan karena pelaporannya aja, tetapi itu juga sebenarnya bermanfaat nanti untuk institusi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bisa mengundang untuk peningkatan kompetensi lulusan di institusi Bapak Ibu begitu dan lain sebagainya begitu. Apalagi kalau misalnya memang alumni itu pasti lebih ini ya, lebih ikhlas gitu, kita lebih maksimal begitu. Misalnya saya diundang kampus saya ya pasti saya mau memberikan yang terbaik begitu. Dan bahkan untuk misalnya juri kerjasama itu ada 1-2 yang dari kampus yang sama, ada yang satu misalnya udah di Del, satu udah di di Kemenlu begitu. Akhirnya jadi nyambung begitu. Kalau misalnya kita punya bank data alumni kita kerja di mana aja. Next boleh. Nah ini komunikasi krisis. Mungkin saya sharing aja. Mungkin Bapak Ibu pernah juga dengar kemarin isu-isu terkait UKT kalau di PTN begitu ya, sempat rame sampai akhirnya waktu itu Humas turut dalam rapat pimpinan, rektor-rektor semua yang hadir. Kita ikut di sana, beberapa rekomendasi kita rangkum begitu, kita sampaikan ke Mas Menteri, tapi akhirnya Mas Menteri memutuskan tetap UKT ditunda begitu. Tapi memang apapun keputusan dari pimpinan kita, minimal kita memberikan rekomendasi. Misalnya tadi ada kemungkinan nih isu-isu UKT tadi bisa jadi tone negatif begitu. Kita setiap bulan ngasih executive summary, tone berita negatif apa aja bulan ini, yang positif apa aja, yang paling banyak diwawancara siapa, kemudian temanya soal apa, kemudian PR value-nya berapa, misalnya kita dimuat di media mana aja. Kalau dihitung dari red card tadi, misalnya di Kompas untuk full color di halaman headline 150 juta begitu, semua di total akhirnya misalnya dihitunglah jadi 200 miliar, padahal kita nggak keluarin apa-apa, cuma menjalin hubungan yang baik dengan media tadi, bukan placement, bukan advertorial, tetapi kita siaran pers kita dimuat di berbagai media, dan itu kita tiap bulan kita hitung, kita kasih bahwa memang jadi pimpinan itu tahu gitu, oh Humas nih beneran kerja nih, ngitung sampai segininya, ternyata nggak keluarin apa-apa, atau misalnya ngundang konferensi pers aja, ternyata kalau dilihat benefitnya cukup besar begitu. Anggarannya nggak sampai misalnya berapa juta, tetapi ternyata keuntungannya berapa miliar, kira-kira seperti itu. Kemudian waktu itu kalau terkait UKT akhirnya tetap ya kita sudah memberikan rekomendasi, tetap yang memutuskan adalah pimpinan tertinggi, waktu itu Mas Menteri. Waktu itu memang ada beberapa pimpinan kita yang akhirnya disalahartikan, atau misalnya itu sempat mau madamin kebakaran, tapi akhirnya malah jadi bola panas baru gitu ya. Akhirnya salah satu yang kita lakukan kita kita review kembali SOP strategi komunikasi kita, terutama berkaitan dengan komunikasi krisis. Intinya seperti apa, kalau terjadi krisis siapa yang harus ngomong di media, siapa juru bicaranya, kemudian kapan itu, kemudian dari sebelum juru bicara itu ngomong, kita harus merumuskan narasi tunggal yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, kira-kira seperti itu. Kita telah lagi SOP kita sampai pimpinan-pimpinan kita yang keseleo lidah tadi, banyak akhirnya yang kita rekomendasikan untuk mengikuti
pelatihan public speaking. Mungkin Bapak Ibu mungkin kayak John Robert Power apa yang zaman dulu mungkin Bapak Ibu pernah tahu. Nah kita buat yang seperti itu. Gimana cara berbicara di depan media, menjawab media, kemudian untuk mungkin di DITI ada beberapa bidang ya, seperti di PTS juga ada beberapa departemen begitu, ada beberapa bagian. Bisa jadi bagian satu tidak menguasai satu yang lainnya, tapi kadang wartawan itu nanya itu sekalian gitu. Mungkin kita walaupun misalnya kayak humas, saya bisa jadi nggak tahu banyak teknisnya soal pembelajaran dan kemahasiswaan. Tapi ketika ada orang yang nanya, saya harus mengkonfirmasi ke teman-teman pembelajaran dan kemahasiswaan begitu. Jadi jangan sampai nih si wartawan dianggurin begitu dan mendapatkan justru jawaban yang salah. Dan itu kita training pimpinan-pimpinan kita bagaimana walaupun bukan bagiannya dia menjawab minimal dengan normatif, tetapi diarahkan ke narasumber yang mungkin lebih kompeten dan menangani hal tersebut. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu soal MBKM, mereka belajar Kampus Merdeka, banyak yang dilakukan secara institusi atau misalnya di kami MBKM flagship begitu. Tapi sekarang juga kami berharap di PTN dan PTS buat yang mandiri begitu. Termasuk pertukaran seperti ISMA begitu ke luar negeri begitu, bisa juga antar kampus. Nah kita harapkan di kampus Bapak Ibu juga melakukannya secara mandiri. Harapannya memang tadi meningkatkan kompetensi lulusan kita, termasuk tadi ya bisa kolaborasi juga, baik itu berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat begitu. Karena itu baik nasional maupun internasional itu masuk ke dalam MBKM dan itu ada nilai plus lagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan MBKM mandiri. Next. Nah ini tadi yang kami lakukan setiap bulan. Ada yang per 3 bulan kami lakukan survei. Kalau misalnya sebagai badan publik kita juga harus melakukan misalnya survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permen PAN RB 14 2017 kalau tidak salah. Nah itu bahkan kita buat apakah misalnya masyarakat puas dengan satu layanan di Dikti begitu. Itu dibuat setiap layanan, bahkan ada indeks kepuasan masyarakat yang nanti Bapak Ibu kalau di PTS silahkan mau pakai metode yang mana, tetapi kita harus juga mengukur apakah misalnya dengan diseminasi informasi yang kita berikan masyarakat udah puas belum sih, sivitas akademika kita udah puas belum sih. Kalau sekarang selain tadi ada survei kepuasan masyarakat tadi, ada survei pemangku kepentingan, di kita banyak survei. Terus ada juga karena kita punya Zendesk, jadi semua pengaduan, layanan informasi itu masuk ke dalam satu kanal. Setiap staf humas yang menangani bahkan dihitung performanya. Tiap bulan dia nanganin berapa yang tidak terjawab, kalau nggak terjawab solusinya seperti apa. Kita diskusikan dengan bagian terkait. Jadi performa setiap staf itu dinilai. Kira-kira seperti itu. Bahkan sekarang ada juga survei cepat gitu, kayak dikasih bintang 5 atau bintang 1 kayak Gojek gitu. Jadi mereka puas nggak sih dengan layanan informasi atau yang humas berikan dalam memberikan tadi diseminasi informasi, itu puas nggak? Kalau puas dikasih bintang 5. Nah itu dinilai. Kira-kira seperti itu. Dan itu juga diapresiasi, ada reward. Misalnya yang bagus diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan. Bahkan ada juga yang misalnya sertifikasi. Kalau di humas kan ada CPR dan lain sebagainya. Jadi kalau ada narasumber yang panjang banget itu berarti udah ikut sertifikasinya banyak tuh biasanya kalau di humas, MPR dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan untuk komunikasi krisis itu ada sertifikasinya tersendiri. Nah, kita bisa ajukan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian analisis data. Nah, ini juga berkaitan dengan mungkin laporan yang Bapak Ibu berikan ketika anugerah Humas Dikti Ristek.
banyak yang screenshot insight di Google atau di apa laman atau di media sosial aja, tetapi nggak ada analisis datanya. Nah mungkin kami yang di pusat atau misalnya juri, tim juri independen bisa memaknai analisis dari insight Instagram gitu ya. Tetapi yang pengen kita tahu juga, Bapak Ibu yang memberikan analisis itu tahu nggak cara memaknainya, terus data itu mau dibuat apa gitu. Misalnya tadi bisa dibuat rekomendasi strategi komunikasi ke depan begitu. Misalnya ada satu konten yang ternyata disukain, oh berarti bulan depan kita bisa bikin konten yang seperti ini lagi. Misalnya ternyata yang disukai ini tips mahasiswa baru itu gimana cara komunikasi dengan kakak tingkat. Ternyata waktu itu di Dikti banyak nih yang disukain. Berarti bulan depan bisa buat tips-tips yang berkaitan dengan kehidupan di kampus, kira-kira seperti itu. Ini itu salah satu rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan dari evaluasi dan analisis data. Next, sepertinya sudah ya. Nah demikian mungkin sekian sharing dari saya, semoga bisa jadi bahan masukan begitu ya buat teman-teman di PTS. Saya tutup dengan pantun lagi, kita ke Palembang lagi. Jalan-jalan ke Palembang, makan tekwan yang enak rasanya. Sampai jumpa di AHD mendatang, kami tunggu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nina, masukan yang sangat menarik. Tentu kita akan bertanyanya gimana? Siapa sih, apa saja sih seorang humas itu? Humas itu ngapain aja gitu ya, itu pertanyaannya. Dan mungkin kenapa humas itu dan apa humas itu, dan itu juga harus Bapak Ibu jawab apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini terkait dengan peran Bapak Ibu sebagai humas. Mungkin untuk selanjutnya rasanya nggak garing ya acara ini kalau nggak ada tanya jawabnya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki banyak pertanyaan tentang apa itu humas, bagaimana kolaborasi, bagaimana mengelola media, memanajemen media, kemudian seperti apa sih komunikasi yang efektif. Kalau tadi Mbak Dina bilang kalau yang dari alumni ilmu komunikasi ya, kalau yang dari ilmu komunikasi mungkin agak mudah ya bagaimana memerankan dirinya sebagai seorang humas. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang ini sudah zaman internet, semuanya by googling, AI juga sudah ada, semua bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu kita buka tanya jawab. Baik, kita tanya jawab dulu ya. Saya berikan 2 kesempatan untuk bertanya. Mas Iqbal, boleh dibantu mikrofonnya? Silakan dikenalkan nama Mbak dan dari mana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin Ibu, nama saya Ade Destina. Saya dari IKST Muhammadiyah Palembang. Izin mau bertanya, tadi ada tentang mengelola krisis komunikasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengelola krisis komunikasi dalam mengurangi dampak negatif dan memulihkan reputasi? Itu saja yang mungkin ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Dina akan kita kumpulkan atau mau dijawab satu-satu? Oh, deh, satu-satu. Baik, monggo Mbak. Oke. Tadi disampaikan ada mitigasi risiko ya. Jadi memang akan lebih baik kita melakukan preventif terlebih dahulu. Ada SOP-nya. Tadi misalnya
karena kami pernah mengalami beberapa krisis begitu, akhirnya dari sana kita coba review kembali SOP kita. Tadi misalnya bisa dibuat oleh sendiri, kira-kira kalau misalnya sudah bisa dikategorikan krisis itu yang seperti apa. Misalnya ternyata udah lebih dari 10 media massa yang memberitakan negatif terkait isu tersebut, atau ternyata di media sosial kita engagementnya udah mulai kelihatan dari komen-komennya begitu ya, terkait satu isu tersebut beberapa sudah negatif. Kadang kalau nggak langsung direspon, biasanya kita nih misalnya penyetaran ijazah itu memang kasus yang langganan di Dikti begitu ya, karena lama dan lain sebagainya begitu. Orang butuh untuk CPNS, biasanya untuk penerimaan biasanya BUMN, BUMD. Kita sebenarnya nggak mewajibkan tadi ijazah luar negeri harus disetarakan di Dikti, tapi kadang institusi lain justru yang mewajibkan, karena mungkin kayak waktu MRT begitu ya, banyak pekerja Cina yang bekerja di Jakarta. Nah, pemerintah kita tuh kesulitan ini, jadi mau digajinya standar S2, standar S3 atau S1 gitu. Jadi itulah salah satunya perlunya penyetaran ijazah, walaupun isunya sih mungkin mau dihapuskan. Nah itu tapi yang jadi sering terjadi krisis misalnya di situ. Akhirnya kita buat SOP begitu. Kalau misalnya ada isu negatif terkait isu itu, dijawabnya seperti apa sih di media sosial begitu. Karena kadang kalau misalnya di media sosial itu kita diemin, teman-temannya yang punya kasus sama itu akhirnya komentar juga, akhirnya malah itulah yang akhirnya bola salju begitu ya, jadi tambah besar. Nah itu analisis seperti itu yang kita kelihatan, wah ternyata yang komen udah mulai banyak. Nah itu yang kita buat analisisnya, kita buat eksekutif summary-nya, kita sampaikan ke forum pimpinan. Ada isu yang mulai menjadi bola panas, kemudian humas rekomendasinya seperti ini, kemudian lagi-lagi tapi memang dari arahan pimpinannya kira-kira seperti apa, harus ada SOP seperti itu. Kemudian memang tipikal pimpinan ini juga menentukan, ada yang karena saya pernah mengalami beberapa menteri, beberapa dirjen gitu ya, beberapa pimpinan, ada yang pengennya langsung direspon, ada yang pimpinan juga lihat dulu deh, silent dulu. Nanti kalau ternyata kasusnya yang mereda, ya udah kita nggak perlu respon cepet-cepet gitu. Tapi ternyata ada yang harus direspon cepet. Nah diresponnya juga nggak seketika itu aja, tapi harus kita diskusi dulu nih, biar jangan sampai respon yang kita berikan bukannya ngademin, bukannya membuat kasus itu reda, tapi justru malah jadi masalah baru gitu. Jadi itu harus dibuat SOP-nya, bahkan ditunjuk nih juru bicara yang boleh ngomong tuh siapa. Misalnya kalau di kami minimal tuh eselon 2, kayak saya ataupun misalnya bahkan ketua tim itu sebenarnya nggak boleh ngomong di media massa, kecuali kalau kita cuma pengen ngejelasin tanpa dimuat dikutip di media massa. Karena kadang ada tuh yang cuma diskusi langsung dikutip gitu ya Bu ya. Nah itu juga kita harus bilang juga, tapi ini bukan buat dikutip ya. Nah untuk teman-teman wartawan yang udah deket sama kita biasanya ya ngerti juga, tapi dia mungkin cuma perlu konfirmasi, misalnya kasus ini sebenarnya kayak gimana sih, atau kira-kira untuk kasus ini saya better wawancara narasumber yang mana ya. Nah itu biasanya kita arahin, tapi ada SOP juru bicara itu minimal itu pimpinan tuh di level yang mana gitu. Jadi ada SOP-nya dulu. Baru nanti kalau misalnya memang ada yang preventif, ada yang reaktif. Nah reaktifnya itu tadi, apakah kita mau respon cepet-cepet atau misalnya kita diskusi dulu nih dampak kalau kita
ngeresponnya A nanti dampaknya seperti apa, kalau responin kita B nanti seperti apa, dilihat dampak-dampaknya yang paling minimal dampaknya itu yang kita ambil itu Pak. Oke, bagaimana Bu? Jadi intinya untuk jadi seorang humas itu kalau ada masalah nggak langsung semuanya asal jawab ya, apalagi zaman sekarang kita yang namanya netizen itu kayak bombastis sekali gitu ya. Jadi kita harus benar-benar preventif, artinya kita benar-benar harus memilih, harus melihat, kemudian harus benar-benar tahu gimana nih resikonya kalau A, B, dan C gitu. Nah, artinya di sini sebagai seorang humas untuk memahami manajemen resiko, dia harus bagaimana juga mampu mengelola komunikasi. Nih lagi-lagi komunikasi ya, karena komunikasi yang efektif bagi seorang humas itu sangat penting sekali gitu ya. Dan untuk seorang humas itu nggak boleh bicara saya nggak tahu gitu. Nah, selalu diingat, janganlah kita sekali-sekali berbicara saya nggak tahu, atau minimal kita jawab, oh maaf, saya cari dulu informasinya atau saya tanyakan dulu. Jadi jangan langsung, oh saya nggak tahu, mungkin ke bagian A, ke bagian C. Nah itu yang harus diminimalisir untuk di humas. Baik, saya buka satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan Mbak, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri Bu, saya Zulfa dari Institut Teknologi dan Bisnis Diniyah Lampung. Kebetulan mengurusi kehumasan khususnya di bidang media. Tadi yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan sama Ibu Dina. Selain yang pasti masalah utama humas itu adalah SDM ya Bu ya. Pasti kan banyak kampus yang merasakan bahwa kekurangan SDM di bagian humas gitu, karena yaitu tadi humas nggak hanya mengurusi media tapi juga mengurusi hal-hal yang lainnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana salah satu tipsnya gitu untuk memberdayakan mahasiswa. Salah satunya juga untuk membuat mahasiswa itu tertarik, karena sebelumnya kita sudah pernah mencoba untuk memberdayakan mahasiswa, tapi ternyata banyak mahasiswa yang kurang tertarik dengan prokja yang sudah kita tawarkan seperti pelatihan dan lain-lain. Mereka masih kurang tertarik dengan media gitu. Sama, izin tanya satu lagi ya Bu. Tadi Ibu moderatornya sempat menjelaskan terkait efektivitas komunikasi. Ada nggak tips menjawab kalimat yang baik dan benar gitu, agar tidak salah menjawab ketika kita bilang kita tanyakan dulu kepada yang bersangkutan atau yang berwenang dan lain-lain. Nah itu bahasa seperti apa yang bagus untuk ke publik gitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik. Tapi kita ke Bu Dina dulu ya, terkait bagaimana sih soal SDM. Kalau berbicara soal SDM, ya ini rasanya mungkin Mbak Dina ya, yang karena beliau langsung yang ada di Dikti nih. Ya, kalau SDM tadi ya, nggak cuma di PTS, di kementerian juga sama kok ya. Tapi kalau sekarang tuh udah lebih kebantu. Kalau dulu harus punya skill komunikasi, desain visual gitu ya, yang saya nggak jago-jago banget juga gitu. Saya bisa bikin desain, bisa ngedit video, bisa foto, tapi nggak expert gitu. Kalau sekarang udah ada ya walaupun Canva tapi ada yang pro juga gitu ya. Nah itu sangat kebantu sebenarnya. Ada Chat GPT, mungkin Bapak Ibu udah mulai bisa pakai AI gitu ya. Tapi ya kalaupun emang mau copas ya the power of copasnya juga harus digunakan gitu ya. Jangan plek-plek ketiplek gitu ya. Saya selalu, karena saya editor juga jadi suka gatel, ini pasti copas nih kalau misalnya ngelihat misalnya anak magang gitu ya bikin berita,
Kalau yang copas ketahuan gitu ya, karena kita udah lama kali ya Bu ya di media, jadi udah apa. Jadi ada seninya juga ternyata kalau menggunakan AI gitu ya. Jadi harus diperiksa, dikasih sentuhan yang memang humanis dari kita gitu ya, karena itu bakal beda gitu. Apalagi jam terbang juga ini ya apa namanya, memang nggak bohong gitu. Jadi memang harus tetap dipoles dari tenaga manusia gitu. Tapi teknologi seharusnya bisa mempermudah kerja kita gitu, dibandingkan kalau dulu kayaknya dibikin desain ya harus dari awal gitu ya. Kalau sekarang udah banyak gitu yang bisa digunakan. Termasuk tadi kalau mau ngundang mahasiswa, kita harus kasih tahu juga yang diperlukan apa, benefit untuk mereka apa. Kita tuh buka misalnya setiap 6 bulan sekali, dan itu selalu banyak sih kalau di kita. Walaupun kita juga kalau yang mandiri, kita tuh memang nggak kasih ini ya, sama sekali sebenarnya nggak ngasih mereka uang saku, tapi mau aja gitu. Cuman kan mereka tuh harapannya nantinya skill mereka juga bisa jadi portofolio mereka gitu. Jadi memang briefing note yang kita berikan harus benar-benar mereka tuh bikin misalnya konten kreator atau bikin copywriter gitu ya di media sosial kita. Harusnya itu tuh bisa jadi portofolio mereka gitu. Nggak apa-apa mereka yang buat, tapi briefing note-nya itu tetap dari kita, dan itu kan bisa jadi ini juga ya bermanfaat untuk mereka gitu. Itu kalau yang mandiri magang di kita itu bahkan nggak dibayar sama sekali, kecuali kalau yang emang MSIB itu karena program pemerintah, di LLDT juga ada, itu bahkan dibayar, bisa bahkan sampai berapa ya sekarang tuh, berapa 3 juta per bulan ya, sekitar 3 juta ya, sekitar segitu besar. Jangan lebih besar anak-anak magang gajinya daripada kita daripada PNS. Nah itu jadinya anak magang ya memang mungkin yang MSIB lebih semangat, tetapi ternyata yang mandiri juga lebih bisa juga semangat begitu ya kalau kita lihat. Karena kayak kalau saya jadi mahasiswa dulu saya juga magang gitu, apalagi saya dulu harus magang di 2 media cetak elektronik, walaupun gak dibayar ya udah seru-seru aja gitu. Nah kita kan harus ini ya bisa memperlihatkan juga apa saja sih benefit keseruan yang bisa dihasilkan gitu, dan itu bisa jadi portofolio mereka. Sepertinya kalau misalnya dibuka pasti banyak kok yang mau gitu, tapi kita juga jangan biarin mereka gitu aja. Misalnya kita ada yang kita ngasih tugas yang rutin, ada yang misalnya yang kondisional gitu ya, misalnya ada peliputan mendadak ya mereka dilibatkan, tapi mereka juga kadang kan orang nggak ngerjain apa-apa, kadang jangan sampai nggak ngerjain apa-apa banget. Jadi misalnya dalam 1 pekan itu mereka minimal harus bikin 2 feature terkait prestasi mahasiswa apapun atau tips apapun begitu ya. Nah itu kan sebenarnya bisa di-create kan, bukan harus ada event dulu baru mereka buat gitu, tetapi dia bisa create sendiri. Nah jadi walaupun mereka lagi nggak ada tugas dari kita, mereka bisa ngerjain tugas yang itu gitu. Itu salah satu tipsnya. Tadi kalau terkait mungkin nanti Ibu ditambahkan, kalau terkait tadi jawaban saya juga sama, saya nggak pernah bilang saya nggak tahu gitu ya, walaupun kadang itu bukan bagian saya nggak tahu sama sekali, atau bahkan itu bukan kerjaan dikti gitu. Itu kadang mungkin nomor saya bahkan bukan nomor kantor, bukan karena kami punya berbagai kanal ya, bahkan nomor pribadi saya orang ada di Cina di mana tiba-tiba nanya penyetaran ijazah ke saya gitu, ini dapat nomor telepon saya dari mana gitu kadang. Tapi itu harus siap gitu. Ya udah nanti kita coba. Ada yang mungkin karena kenal lama saya bisa kali proses ABC lebih cepat gitu ya. Ya kalau saya sih nggak pernah membuat lebih cepat juga. Tapi saya cuma oke, nanti kita lihat prosesnya apakah bisa ada kendala. Nanti saya sampaikan ke bagian terkait, dan kalau misalnya bagian terkaitnya itu udah ada jawaban, biasanya kita sampaikan gitu. Walaupun kadang banyak gitu, kalau apalagi di dikti gitu ya, itu banyak banget yang japri gitu. Terus tadi untuk yang narasi tunggal, jadi
di strategi komunikasi itu ada yang key message-nya, pesan yang ingin disampaikan sampai narasinya apa gitu. Misalnya tadi key message-nya tadi berkaitan dengan isu negatif tadi kenaikan UKT gitu ya untuk PTN misalnya saya yang pernah jadi krisis. Kita buat UKT berkeadilan. Artinya dinarasikan apa? Jadi kita harapkan memang ada subsidi silang nih, intinya ya kalau yang mampu ya bayar lebih untuk nutupin intinya operasional kampus yang ternyata besar gitu. Jadi sebenarnya untuk yang nggak mampu bahkan di level 1-2 bisa bayar cuma 500.000, 1 juta bahkan 0 gitu. Nah itu yang kita ini. Jadi ada key message, ada narasinya, ada tadi sampai ke stakeholder yang ingin kita capai siapa, sampai nanti media yang kita gunakan tuh apa. Kayak gitu. Jadi memang dipersiapkan benar-benar narasi yang akan disampaikan tadi ke berbagai media. Mungkin bisa ditambahkan Ibu? Boleh. Menambahkan sedikit ya, berbicara tentang komunikasi efektif itu adalah kalau tadi Mbak Dina menyampaikan melalui narasinya. Mungkin kalau saya sedikit saja dari intonasi gitu ya, intonasi menyampaikan. Kenapa? Karena intonasi itu mempengaruhi elemen hati gitu ya. Kalau suaranya lembut, mungkin yang akan mendengarkan yang tadinya emosinya tinggi, dia akan sedikit reda gitu. Kalau misalnya yang tadinya marah-marah dengan suara kita yang lembut, hatinya akan terbuka, oh mungkin begini gitu. Nah seperti itu, jadi narasi, intonasi, dan bahasa tubuh yang satunya yang untuk bagaimana menanggulangi ketika kita pada masa-masa krisis komunikasi. Karena yang kita hadapin ini adalah orang yang dengan berbagai karakter, dengan berbagai kemampuan mereka yang sehingga ketika kita menghadapi orang tersebut untuk berbicara akan menimbulkan makna yang lain gitu. Jadi narasi, intonasi, dan bahasa tubuh. Mungkin itu ya Mbak dari ITBS Lampung tadi ya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Dan selanjutnya karena kita kaitannya ini adalah dengan Anugerah Humas Dikti di 2024 yang sebentar lagi akan diumumkan, siapakah gerangan nanti yang akan bisa melenggang ke Dikti, ke Kemenristek Dikti di tahun 2024 ini. Kita di depan kita sudah ada narasumber, adalah Mas Ari Susanto dari Universitas Muhammadiyah Universitas Bangka Belitung, UBB, Universitas Bangka Belitung, yang tahun kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan di laman ya, yang dengan anugerah gold. Artinya beliau di sini ingin berbagi dengan teman-teman di sini bagaimana nanti ketika di tahun 2025 nanti teman-teman bisa melenggang juga ke Dikti gitu ya. Monggo Mas Ari, kami silakan. Baik, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan beserta jajaran dan panitia. Yang kami hormati Ibu dan Bapak narasumber yang hadir dan sudah mempresentasikan. Dan yang saya hormati rekan-rekan Humas dan kerjasama PTS Wilayah 2 serta Bapak Ibu undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke bawah ya. Jadi saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu lebih baik lagi pengolahan kehumasan dan kerjasamanya dibanding kami. Kebetulan saja kami dipercayakan untuk berbagi pengalaman dan sharing ya terkait anugerah humas dan kerjasama, dalam hal ini laman karena kami diminta laman,
Tapi pada dasarnya nanti apa yang kami sampaikan ini nanti akan keterkaitan dengan kategori yang lain. Cukup 2 slide saja Bapak Ibu sudah bisa untuk nantinya membuat produk anugerah humas maupun anugerah kerjasama. Jadi harus tahu strategi dulu. Makanya strateginya harus kita tahu dan bagaimana humasnya bisa berkreasi. Dalam hal ini banyak ide-ide humas yang tentu walaupun sebanyak ide apapun, sehebat apapun humas itu sendiri, tanpa didukung oleh komitmen pimpinan, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi silakan kita sharing ya, mohon maaf kalau istilahnya kami menggurui ataupun mengajar Bapak Ibu, tapi kita sharing sama-sama ya. Ini adalah tahun kemarin kami mendapat 8 anugerah. Yang tidak kami dapat itu insan humas, karena memang kami dalam insan humas memang tidak ada yang aktif. Kami di humas hanya 4 orang. Di situ humasnya, di situ kerjasamanya, dan orang PPID-nya orang humas juga. Jadi saking hebatnya kita di sini, makanya saya salut teman-teman humas yang kerjasama, waktunya 24 jam habis semuanya untuk melayani publik, bahkan sarana pribadinya juga dipakai. Saya ini HP-nya hidup terus ini masalahnya. Ya, di WA-nya masuk segala ini harus dicaci maki, kita tenang, sabar walaupun hati merudok kata orang itu, kata bangkanya itu ya. Tapi ya itu tadi, seorang humas harus melayani dengan baik. Bapak Ibu, 2 slide ini nanti bahan Bapak Ibu bisa membuat produk AHD ataupun AKD nantinya sesuai dengan apa itu pedoman yang kita terima. Seterusnya itu slide yang itu adalah produknya yang kami coba buat di sini ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu harus punya rencana strategis AHD untuk tahun 2024. Pertama itu komitmen. Kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada komitmen pimpinan. Ya. Sejak kemarin kita Juni menerima sosialisasi AHD, saya besoknya pulang, saya rembuk sama tim humas dan kerjasama. Apa yang mau kita angkat? Karena ini bahan saya untuk menghadap pimpinan, ngadap warek, ngadap termasuk rektor. Kita dapatlah tema, kita dapatlah strateginya. Kenapa kita milih tema ini, kenapa milih strategi ini, dan caranya seperti apa, baru kita melaporkan ke pimpinan. Setelah dapat komitmen pimpinan, oke, kalau ada apa-apa segera lapor. Nah, aman kita. Karena apa? Kaitannya nanti adalah komitmen pimpinan di unit kerja. Karena kita akan lintas untuk minta data itu, pasti melintas unit kerja. Ya, makanya pahami temanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, nanti tema yang mau diangkat di AHD itu, yang keseringan, yang banyak, yang tampil di web apa? Apakah IQ-nya, apakah MBKM-nya, atau PDP-nya? Itu dulu. Terus nantinya kita lihat, orang sekarang ini mengunjungi laman itu kan sedikit, betul nggak? Bagaimana kiatnya orang itu mengunjungi laman? Kapan laman kita itu, website kita itu penuh dikunjungi oleh target kita? Saat apa? Anda tahu nggak? Laman itu banyak dikunjungi. PMB, ada lagi? Beasiswa KIP, ada lagi? Pembayaran uang kuliah, melewati ini enggak? Ada yang melewati website ataupun aplikasi yang masuk ke website?
lewat juga ya. Momen-momen itu yang dipergunakan Bapak Ibu untuk sebagai Google Analytics-nya. Isinya yaitu tadi kita mau tema apa. Kalau Google Analytics-nya itu yang difungsikan. Paham ya? Ya, nanti ini strategi kita. Komitmen pimpinan perguruan tinggi harus. Karena apa? Kalau kita sudah dapat komitmen perguruan tinggi enak. Kalau ada apa-apa tinggal kita ngadu. Pak, ini datanya nggak ada, ini kurang ataupun ini. Dia langsung kontak. Aman kita. Kedua, karena kita lintas unit kerja, kalau kita tentang IKU kita pasti akan ke tim IKU. Tim IKU itu kan beda-beda. Ada IKU 1 sampai IKU 11. Mau ambil yang mana? Terserah Bapak Ibu. Kemudian yang ngambil tema MBKM pasti kaitannya dengan MBKM. Ada berapa program itu? Kalau memang istilahnya di LPPM terkait magang dan lain sebagainya diambil di LPPM, kalau terkait yang lain-lain bisa ke fakultas dan lain sebagainya. Ya, termasuk PDP bisa di akademik ataupun di BKK-nya ataupun fakultasnya juga ada. Terus strategi, ini Bapak Ibu strategi yang harus kita pakai. Pertama tim kita harus siap. Kenapa? Tim inilah yang akan berjalan nantinya. Kami di UBB saat tema sudah dapat, kita mau kemana, ke unit kerja mana, kita sudah lobby. Kalau itu istilahnya menyangkut istilahnya kepanitiaan, kalaupun kita tidak masuk ke panitiaan, kita jangan berkecil hati, kita sambut bola. Yang penting kita tahu kerja mereka, jadwal mereka, program mereka, kita kunjungi, kita hadir, kita punya anggaran sendiri. Minta sama pimpinan. Perjalanan dinas lokal, itu bisa dimanfaatkan. Maaf. Kemudian komunikasi dan perencanaan kita seperti apa? Kita kalau memangnya mengangkat tentang MBKM, tentang IKU atau PDP, kita minta mereka aktif juga. Kalau MBKM di mahasiswa, kita minta aktif mahasiswanya kalau memang ada rilis berita ataupun artikel dan lain sebagainya atau kegiatan lainnya termasuk dosen, mereka terlibat, ikut terlibat juga untuk meng-up beritanya dan kita bantu nantinya baik di web kita maupun di mitra media kita sendiri. Kemudian aksi kita seperti apa? Ini aksi ini sebenarnya ada di pedoman. Kuasai pedomannya dulu, baru kita ada aksi dia. Karena tujuan ini bagian dari pedoman dari AHD. Terus target yang akan Bapak ataupun Ibu nanti tuju siapa nantinya. Kemudian pesan-pesan apa dan media apa yang kita akan pakai nanti. Kemudian konten-konten yang menarik. Karena terus terang Bapak Ibu, tahun kemarin kita diminta untuk membuat AHD dengan 5 slide. Menyatukan 5 slide itu dengan ide-ide kita dengan pedoman itu mustahil kalau memang istilah kita tidak mampu mana yang lebih dominan, mana yang lebih penting dan apa saja istilahnya yang harus kita tampilkan. Jadi betul-betul dengan 5 slide itu memenuhi semuanya. Namun tahun ini kita diberi kebijakan bisa sampai maksimal 10 slide. Nanti Bapak Ibu bisa lebih berkarya menampilkan mungkin yang dulunya tidak tertampilkan bisa ditampilkan, misalnya kan ada berita tapi penuh bisa ditampilkan melalui apa misalnya mobilnya maupun istilahnya desktop maupun istilahnya dengan tablet bisa ditampilkan. Oh ini ternyata banyak rilis berita ataupun yang terkait dengan apa tema yang diangkat nanti. Kemudian tentang melanjut ke produk kita. Kita sudah punya
data semua sudah punya materi, tinggal kita menyusun. Tim desainnya kita sudah bangun, sudah ada. Kalau ini kita bersama-sama, kemudian itu konten terkait tema itu dengan isinya, Bapak Ibu, agar tidak berubah. Misalnya temanya IKU, isinya harus IKU. Ya, jangan nanti temanya IKU, nanti isinya ada MBKM, ada PDP. Jadi kalau bisa memang saling keterkaitan. Jadi jangan istilahnya apa yang diangkat ternyata isinya itu tidak sama. Kemudian itu terkait ini Google Analytics yang akan menjadi hitungan lamannya. Dihitung 3 bulan terakhir. Kita kemarin pengumpulan sampai September, tahun ini sampai Agustus hanya. Jadi Google Analytics kalian itu nanti kita kemarin akan dihitung nanti Juni, Juli, Agustus. Ya, inilah akan traffic blog kita yang nanti yang di laman akan dihitung dari Juni, Juli, dan Agustus. Karena produk terakhir diterima Agustus. Ya, nah, jadi manfaatkan waktu yang tersisa ini Juli dan Agustus. Kira-kira apa nih pengunjung yang bakal kita atau target yang bakal bisa melihat laman kita lebih banyak lagi. Nanti kiat-kiatnya nanti akan ada nanti di pas traffic nanti. Kemudian kalau udah sampai tingkat AHD ini Bapak Ibu kalau udah dipanggil untuk wawancara udah termasuk udah sudah pemenang. Ya. Kalau udah ikut presentasi, udah aman Bapak Ibu. Istilahnya juara 3 ataupun ini sudah diperoleh. Cuman kami harap nanti bagi yang akan presentasi itu memang perguruan tinggi pimpinannya tertinggi karena itu grade-nya lebih tinggi. Ya. Itu grade-nya lebih tinggi karena komitmen pimpinan ternyata dengan humasnya sudah selaras. Tidak lagi membeda-bedakan lagi. Jadi kalau yang presentasinya itu pimpinan tertinggi itu nilainya akan lebih besar. Nah, misalnya wakil rektornya ataupun wakil direktur atau dan sebagainya, wakilnya mungkin nilainya agak lebih rendah sedikit. Tapi kalau istilahnya yang nanti presentasinya mungkin koordinator atau kabaknya ya dimaklumi. Ya, jadi betul-betul ada komitmen pimpinannya di sini. Itu harapan kita semua. Lanjut. Nah, ini pesan kuncinya AHD. Kita harus menguasai kategori temanya dulu. Karena di sini Bapak Ibu mungkin yang ikut kemarin sosialisasi AHD di Bali di Juni itu hanya LDikti ya. LDikti Bapak Ibu kalau kemarin pihak LDikti mensosialisasikan paparan dari narasumber, karena narasumber itu sendiri adalah juri bagian daripada AHD. Konsep yang dijabarkan oleh narasumber kemarin itu bagian daripada penilaian mereka. Ya, bagaimana bermain media sosial agar lamannya itu bisa dikunjungi. Kan kalau kita baca berita dengan HP itu kan panjang. Dengan media sosial yang baik, dengan kita mengambil statement yang kecil, yang pendek, tapi kita sambungkan ke lamannya, linknya ke lamannya kita, websitenya kita, itu bagian daripada berbagi. Sehingga itulah yang membangun, sosmed membangun daripada laman, saling keterkaitan. Itu adalah salah satu upaya-upaya kita, teknik-teknik kita maupun istilahnya humas. Kalau bisa pun di saat penerimaan mahasiswa baru, bukan langsung mengarahkan, menjawab ataupun ini, tapi arahkan dulu ke link kita.
silakan baca linknya. Kemudian ada yang mau di-download, silakan buka linknya, kita arahkan. Jadi kita juga akan mengarahkan mereka ke laman kita juga. Termasuk dosen ataupun mahasiswa yang mengirimkan berita, kita bagikan link berita yang sudah dikirim ke kita ke grupnya karyawan ataupun grup mahasiswa maupun yang lain-lainnya, sehingga link kita akan terisi banyak oleh pengunjung. Nah, data-data ini Bapak Ibu kita peroleh sesuai dengan tema yang kita inginkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengangkat itu masalah magang, silakan cari bahannya, di mana dapatnya, kemudian istilahnya seperti apa nanti strategis kita dan rencana kita. Kemudian kalau tentang IKU, tidak harus semua IKU yang di ini, salah satu saja, gak apa-apa diangkat. Misalnya IKU 6 tentang kerjasama, silakan diangkat. Tentang apa ini? Apakah yang pemerintahan saja, kerjasama dengan pemerintahan atau dengan industri atau dengan internasional? Silakan, yang penting istilahnya nyambung, keterkaitan. Ya, kalau memang istilah tentang pendanaan, silakan. Mana menurut Bapak Ibu kira-kira kriterianya yang enak, yang nyaman dan mudah dan cepat? Kalau kami, konsep kami kemarin itu tentang MBKM. Sehingga MBKM, rilis berita terkait MBKM, kegiatan MBKM, kami tuangkan semuanya di dalam website. Sehingga baik itu berita, video maupun yang lain-lain, karena tidak temuat 5 slide itu, kita buat link Google Drive. Sehingga selalu kita cantumkan. Itu upaya kita bukti bahwa betul-betul kita melakukan kegiatan MBKM. Kalau tidak ada bukti, nonsen juga kita istilahnya menggarap tema tersebut. Ya, nah kalau sudah paham, di situ kemarin bercerita tentang bagaimana media sosial ada kaitannya dengan menaikkan laman website dengan sosmednya. Salah satunya yaitu berbagi link. Ya, bagaimana yang upaya lain terhadap komunikasinya, strategis komunikasinya. Kemudian rencana strategis komunikasinya seperti apa, kita masukkan. Karena sekarang kan kita lebih leluasa, 10 halaman. Silakan Bapak Ibu dengan 10 halaman itu berkreasi. Ya, berkreasi seperti apa, kalau memang media sosialnya bisa mendukung tingkat laman kalian, tinggal tampilkan aja, screenshot sosial medianya, ternyata di sana ada link yang menunjukkan statement kecil ataupun apapun wacana, tapi yang menunjukkan link sehingga saling keterkaitan. Kalau memang istilahnya nanti ada hal-hal yang perlu berita yang lain dianggap menarik karena yang menampilkan atau yang hadir seorang tokoh negara dan lain sebagainya, itu bisa kalian tampilkan sebagai istilahnya untuk ya pemanis ataupun sebagai ini perkuat kita bahwa kita memang betul-betul mengadakan kegiatan sesuai dengan temanya. Terus ini blog traffic yang mengunjungi laman kita itu diminta 3 bulan terakhir, berarti Juni, Juli, Agustus yang bisa kita minta nantinya bagian sistem informasi yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Makanya kita harus kerjasama dengan bagian TIK-nya. Karena itu data yang akan kita minta, kita kelola dan kita pisahkan nantinya. Sehingga kita akan dapat berapa negara yang mengunjungi website kita. Kemudian siapa saja pengunjungnya. Kemudian dan bisa kita bedakan. Yang tua dengan ukuran usia yang sekian, yang muda dengan sekian, itu bisa dengan Google Analytics nanti. Dan berapa pengunjung dan berapa lama mereka berkunjung di laman kita nantinya. Makanya nanti data itu akan kita minta ke bagian TIK-nya.
Jadi Bapak Ibu baik-baik dengan bagian TIK dan jalin hubungannya dengan teman-teman di TIK, ya. Nah, kalau terkait pengelolaan website ini, kami sudah bangun website ini di tahun 2021. Upaya kami membangun website maupun sosmed, kami membuat anugerah sendiri di lingkungan UBB yang namanya Anumeka, Anugerah Media Sosial Kampus kita. Dan ini tahun keempat yang sudah kami jalani. Cara kami mengaktifkan teman-teman menjadi humasnya tidak hanya di Humas Rektorat, tapi ada humas-humas yang ada di uni-uni kerja melalui kegiatan-kegiatan yang kami bangun. Dan besok pagi juga kami akan melaksanakan penyerahan anugerah tersebut. Pagi kami akan melaksanakan penyerahan anugerah media sosial. Teman-teman yang mengelola web, kita kasihkan mereka SK-nya, kita kasihkan ininya. Bagi yang mengelola sosmed, dengan mereka mendapatkan mungkin anugerah tersebut, dengan penghargaan ada nilai uang di situ, itu bisa menjadi penambahan modal Bapak Ibu di unit kerjanya, membeli. Kalau memang teman-teman kemarin menggunakan HP-nya pribadi, sekarang bisa dengan dana tersebut bisa kita sebagai peralatan di humasnya yang ada di unit kerja masing-masing. Itu upaya-upaya kami. Tidak hanya di humas dan kerjasama pun kami ada anugerahnya. Setiap tahun di Pasdenalis ada anugerah kerjasama di tingkat pemerintahan, industri, kemudian teman-teman di media, ya, media teraktif, kemudian yang banyak istilahnya memberitakan perguruan tinggi kita, kemudian termasuk juga istilahnya wartawan yang teraktif juga, ya. Itu cara-cara kami untuk membangun bagaimana meningkatkan humas dan kerjasama sehingga kita betul-betul merangkul semuanya. Terkait pengunjung target yang ingin dicapai, kita tadi sudah menjelaskan bagaimana upaya Bapak Ibu agar laman tidak hanya sekedar lagi sebagai laman. Kitalah yang di humas berbagi bagaimana laman itu bisa dikunjungi. Ya, kesempatan-kesempatan apa? Di saat PMB itu banyak gitu. Jadi Bapak Ibu tidak menjelaskan langsung, tapi bagaimana mereka ini untuk literasi dulu. Anak-anak zaman sekarang ini, maaf, literasinya agak kurang, sehingga harus kita tuntun terus. Tapi bukan itu caranya kita mengajarkannya. Tapi bagaimana kita mengajarkannya, silakan mereka membaca dulu sehingga kita tidak nantinya direpotkan. Nanti tanya ini ada, akhirnya sambung menyambung mereka. Akhirnya betul-betul kita itu dibuat kita mengikuti mereka, bukan mereka mengikuti kita. Ya, cara yang lain. Halo, ya. Yang lain, apabila ada rilis-rilis dari dosen maupun tendik maupun mahasiswa, itu kita share ke grup, baik di grup karyawan, grup mahasiswa maupun grup yang lain. Sehingga link tersebut juga akan menjadi traffic kita. Ya. Terus pemanfaatan laman dengan baik di intern maupun eksternal kita, ini kita bisa manfaatkan. Kalau dari mungkin intern kita, dosen yang sudah saya gambarkan tadi, kalau dari eksternal, dari luar itu baik orang tua maupun mahasiswa maupun stakeholder itu bisa melihat laman kita itu bagaimana untuk mereka berkunjung sesering mungkin. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi pedoman Bapak Ibu nanti kalau sudah menguasai ini, mudah-mudahan
Bapak Ibu jangan takut ataupun jangan merasa nanti tidak menang ataupun jangan, yang penting kita berbuat dulu. Kami seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kami karena dulunya Satker masih bisa bersaing dengan Satker. Tapi tahun ini kami sudah BLU Bu, Bapak, karena kami akan bersaing dengan PTN sesama BLU. Namun selalu kami dipesan oleh Rektor memacu kami, kita tidak akan bisa mengejar PTN besar dan kita tidak akan sama dengan PTN besar. Tapi bagaimana kita melempar kerikil kecil agar mereka melihat kita. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lempar aja kerikil kecil tapi kita bisa dilirik dari oleh PTN-PTN besar lainnya. Bapak Ibu juga harus semangat. Jangan istilahnya cukup yang kami aktif hanya di sosmed. Jangan Bapak Ibu, kami kemarin sama majalah baru tahun kemarin aktifnya, tapi alhamdulillah dapat silver. Ya, baru aktif baru tahun kemarin juga. Jadi Bapak Ibu makanya harus tahu dulu strategi, kemudian komunikasinya seperti apa, tinggal nanti kebijakan pimpinan. Itu aja semuanya. Nah, selanjut ini produk-produk yang menjadi AHD di Laman. Ini tahun 2003, seperti ini tampilan produk kami, Bapak Ibu, ini tampilan depannya. Lanjut. Kenapa kami menampilkan dua website? Karena selain di website utamanya, kami juga ada laman MBKM. Yang kami memang semua untuk MBKM ada nama linknya tersendiri. Ya. Jadi kita tampilkan. Karena kami kemarin mengangkat MBKM sehingga inilah yang kami tampilkan. Selain kami menggiringi target itu ke linknya UWB, mereka juga akan digiringi oleh ke lamannya MBKM. Lanjut. Nah, ini pengelola laman. Bahwa pengelola laman memang nanti Bapak Ibu yang mengelola laman di unit kerja itu tidak dihitung Bapak Ibu. C panelnya yang akan dihitung adalah yang di induknya, yang di rektoratnya ataupun yang di instansi tertinggi. Ya, itu yang akan diambil. Kalau di setiap unit kerja itu enggak. Tapi dia akan menjadi sarana untuk mendorong nantinya. Kemudian yang mendukung laman itu siapa saja? Di situ ada dosen, ada tendik, termasuk ada mahasiswa. Ini kita upayakan mereka untuk saling membantu. Kalau dosennya kalau ada artikel ataupun ini silakan segera dilaporkan atau di-up, termasuk tendiknya pun termasuk istilahnya mahasiswa. Dan kita pun minta mahasiswa untuk aktif juga, apalagi mereka kalau memang sudah terbiasa untuk menulis. Ya, tinggal kita kontrol saja dan kita cek kalau memang ada hal-hal yang kita anggap ini kita perbaiki, kalau memang istilahnya tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita up. Ya. Kemudian ini menggambarkan sebenarnya terhadap pengelolaan laman. Pengelolaan laman kita ceritakan. Bapak Ibu memang istilahnya MBKM itu di tahun 2000. Namun di tahun 2001 kami di MBKM sudah menganggarkan anggaran secara mandiri dari UBB juga. Ya, tidak mengharapkan dari kementerian juga. Di tahun 2001 UBB sudah juga untuk membiayai untuk teman-teman dan mahasiswa yang terkait MBKM. Lanjut. Ini sekilas ya, bahwa produknya seperti ini nantinya, bakalnya. Ini slide-nya 5 lembar untuk produk yang tahun kemarin. Kemudian strategi komunikasi. Bapak Ibu harus tahu dulu strategi komunikasinya, tujuannya itu kemana, untuk apa. Jadi kalau sudah tahu tujuannya ini terhadap, ini saya mengangkat MBKM, jadi anggap saja bahwa produk saya itu nantinya MBKM ya. Ini kalau misalnya produk Bapak misalnya IKU nantinya. Tujuan IKU 6 itu apa misalnya?
Tujuan IKU 1 itu apa? Tinggal Bapak arahkan aja ke sini. Karena saya mengarahkan ini terkait tentang MBKM, jadi tujuannya itu pasti terhadap kompetensi lulusan. Tidak hanya istilahnya soft skill-nya atau hard skill-nya dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan potensi mahasiswa. Ya, tentu Bapak Ibu sudah menguasai ini, tinggal ngejabar saja. Kemudian targetnya siapa saja? Tentunya semuanya. Tidak hanya mahasiswa ataupun intern yang ada di PT, tapi juga terhadap publik, instansi dan publik lainnya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kaitan nanti data yang Bapak Ibu akan minta Google Analytics-nya 3 bulan terakhir di bagian tik. Ya, di bagian tik. Jadi silakan Bapak Ibu kembangkan desain. Kalau sudah dapat misalnya berapa negara yang mengunjungi website Bapak Ibu. Ini yang tahun 2023 ya, yang kami kemarin ambil di bulan Juli, Agustus, September. Jadi dapatlah kami ambil 5 terbaik negara yang terbanyak yang melihat website Universitas Bangka Belitung. Dan kami desain seperti ini demografinya, bahwa secara negara di Asia seperti ini, secara provinsinya seperti ini. Kami bagikan lagi. Lanjut. Nah, ini terkait berapa keseringan orang berkunjung. Kalau di 17 sama 23 ini melihat user yang menggunakan yang sering dan lama itu ternyata 11/89 detik yang melihat setiap berkunjung, melihat hitungan menit dan second ya. Jadi rata-rata waktu untuk berkunjung ke websitenya UBB setiap pengunjung itu 1 menit 23 detik. Jadi setiap 1 menit itu ada yang melihat. Dan lamanya 1 menit ya. Terus keseringan dan sering tidak hanya di satu laman Bapak Ibu. Jadi itu ada lamanya dia berpindah untuk mengecek link yang lain itu 1 menit per 1 detik. Terus rata-rata waktu setiap sesinya itu dia lakukan 45 detik. Semakin lama pengunjung ataupun semakin lama rata-rata yang dikunjungi itu semakin akan menampakkan semakin baik website Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Nah, ini perangkat yang diakses selama yang menggunakan baik secara mobile, menggunakan PC maupun tablet. Jadi kita sudah presentasikan selama 3 bulan terakhir Bapak Ibu sudah mendapatkan ini semua data-data yang dari TIK. Ini apakah ada pengaruhnya dengan tema yang Bapak angkat ataupun ini? Tidak. Ini ya berkunjung. Ya. Ini yang berkunjung. Karena diminta Google Analytics-nya. Track untuk melihat laman kita. Lanjut. Bapak Ibu, ini karena kemarin di saat sosialisasi ada narasumber agar dan jurinya meminta ditambahkan rencana strategis komunikasi. Tinggal Bapak Ibu kembangkan. Bapak Ibu sudah pernah buat RSK? Sudah belum? Sudah pernah? Belum ya? Pernah enggak? Humas? RSK? Enggak ada? Belum ya? Waduh. Ya, jadi Bapak Ibu ada juri istilahnya nanti akan melihat kalau memang RSK Bapak Ibu nanti ditampilkan itu akan menjadi nilai tambah. Jadi silakan Bapak Ibu mau mengembangkan dalam bentuk nantinya Excel
ditampilkan langsung secara Excel-nya, maupun Bapak buat PTT-nya seperti yang Bapak inginkan nanti. Ini saya membuat rencana strategis komunikasinya dengan PTT ya. Gimana Pak? Rencana strategis komunikasi Pak, RSK Pak. Ya, rencana strategis komunikasi Pak. Ya, RSK. Ya, izin. Jadi karena kami mengangkat satu daripada MBKM, contohnya adalah ISMA. Misalnya ya, saya mengangkat ISMA. Ini RSK-nya ini pertama tujuan dan program ISMA itu apa? Terus tujuan komunikasinya seperti apa? Dan target yang diinginkan seperti apa? Ini bagian dari kesatuan dari RSK nanti. Ya, lanjut. Ini analisis situasi. Ya, yang kita lihat baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial, secara hukumnya, secara budayanya, secara teknologinya. Bagian daripada RSK. Lanjut. Nah, ini taktik komunikasi adalah strategi yang kita gunakan apa, kemudian kata kuncinya apa. Kalau sudah dapat ini, barulah kita akan mengembang mau lewat prabayar atau yang kita peroleh dari pihak luar, terus yang di-share kita share, dan yang kita peroleh dari media kita sendiri dari media apa saja, baik itu TV, kita punya radio ataupun istilahnya media sosial lain sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu menambahkan nanti selain analitik yang Google Analytics tadi, Bapak misal nambahkan RSK tadi, ini bagian daripada menambah nilai untuk tahun ini. Ya. Karena jurinya itu kita harus pahami materi juri dulu dalam saat narasumber kemarin. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu mau menampilkan dalam bentuk Excel seperti ini, tidak harus PTT, silakan. Seperti apa nantinya teknik Bapak Ibu nantinya. Ya, nanti materi ini juga bisa nanti Bapak Ibu minta sama panitia, bisa juga nanti gini. Mungkin itu saja, mungkin kalau nggak ada lanjut ya. Mungkin terima kasih dan kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ari, dan mari kita beri aplaus sekali lagi mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ari. Teman-teman, ternyata sekarang sudah menunjukkan pukul 15.23 ya. Karena nggak berapa lama lagi kita akan melaksanakan penutupan dan pengumuman. Mungkin hanya saya beri satu sesi saja untuk yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Wah, ternyata udah pas nih. Mas Ari emang keren. Wajar aja kalau UBB tahun kemarin dia dapat penghargaan yang sangat super duper gitu ya. Mari kita beri aplaus untuk UBB. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Terima kasih untuk pemateri kita Mbak Dina yang udah jauh-jauh dari Jakarta, bahkan belum pulang ke rumah ya, dari Bali langsung ke Palembang. Kemudian Mas Ari juga nih, sama-sama dari Bali semua nih. Sampai ke Palembang, dan terima kasih atas materinya. Semoga materi yang diberikan ini bisa memberikan inisiasi kepada teman-teman insan humas yang ada di lingkungan perguruan tinggi LL Dikti 2, dan kita sama-sama untuk bisa mensinergikan, berkolaborasi, kemudian berkreasi, adaptasi, dan inovasi dalam mengerjakan humas di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya untuk
LL Dikti dan panitia, juga teman-teman yang datang dari Bangka, Belitung, dan Palembang, Lampung. Semoga dengan pertemuan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Desi. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita dan moderator kita pada hari ini. Kami persilakan kepada narasumber dan moderator untuk dapat menduduki bangku yang telah disediakan. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan kerjasama dan kehumasan, sebelum kita meranjak ke acara berikutnya, kita akan break terlebih dahulu selama 15 menit. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyantap santapan yang telah disediakan oleh panitia.
Baiklah Bapak Ibu, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami mengundang kepada para narasumber, para tim penilai dan moderator untuk maju ke depan untuk menerima plakat dan penghargaan yang akan diberikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2. Kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu tim penilai dan moderator untuk berdiri di depan panggung, karena sesaat lagi kita akan menerima penghargaan dan plakat dari Kepala LL Dikti Wilayah 2. Baik, plakat yang pertama diterima oleh Ibu Moderator kita, Ibu Desi Misnawati dari Universitas Bina Dharma. Mari beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk moderator kita pada hari ini. Baik, plakat yang kedua diberikan kepada Ibu Dina Handini dari Humas Diktiristek. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk plakat selanjutnya diberikan kepada Ibu Nada dari Universitas Sriwijaya. Untuk selanjutnya, untuk narasumber kita Bapak Agus dari Universitas Bangka Belitung. Dan yang terakhir, Bapak narasumber kita Bapak Marta dari Sumatera Express. Baik, mohon izin Bapak, kita foto terlebih dahulu bersama para narasumber, moderator, dan para tim penilai. Mohon izin saya pandu, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu rekan kerja sama dan humas, sesaat lagi kita akan memasuki acara yang pastinya telah ditunggu-tunggu nih oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu pengumuman penganugerahan Humas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 tahun 2024. Namun sebelum itu, kami persilakan terlebih dahulu kepada tim penilai untuk membacakan surat keputusan penetapan peserta terbaik program Anugerah Humas tahun 2024 di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Maka dari itu kami persilakan kepada Ibu Ananda Nasya SIPMSI untuk membacakan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Prof. Ishak, Bapak Ibu semuanya, pembicara, moderator, dan juga para tim penilai, izin membacakan keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 nomor 613-LL2-HM.00.04-2024 tentang penetapan peserta terbaik hasil seleksi internal program Anugerah Humas tahun 2024 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 menimbang bahwa tim penilai seleksi internal telah selesai melakukan penilaian terhadap berkas peserta program Anugerah Humas tahun 2024 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dan telah melakukan pembahasan hasil penilaian tersebut. Bahwa sehubungan dengan butir A di atas perlu diterbitkan keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 untuk menetapkan peserta terbaik hasil seleksi internal program Anugerah Humas tahun 2024 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 38490-MPK.AU.04.00/2022 tentang pejabat perbendaharaan pada lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2. Dan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210-M-2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, memutuskan menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 tentang penetapan peserta terbaik hasil seleksi internal program Anugerah Humas 2024 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Ke-1, menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik hasil seleksi internal program Anugerah Humas tahun 2024 di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Kedua, peserta terbaik 1, 2, dan 3 dari tiap kategori lomba akan diusulkan sebagai nominasi calon peserta Anugerah Humas Diktiristek tahun 2024 kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek untuk mewakili LL Dikti Wilayah 2 pada tahun 2024. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Juli 2024, Kepala KPA Ishak Iskandar, NIP 1972 100 4199 7021 001. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ananda yang telah membacakan surat keputusan. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan pengumuman Anugerah Humas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Saudara Naura Marieva. Kepada Saudara Naura, disilakan. Baiklah, selamat sore semuanya. Saya Naura Marieva, saya akan membacakan pengumuman pemenang dari Anugerah Humas Diktiris. Anugerah Humas LL Dikti Wilayah 2 Kota Palembang. Anugerah Humas LL Dikti Wilayah 2 untuk kategori laman. Juara ketiga dari Universitas Multidata Palembang dengan total nilai 232,5. Untuk juara kedua dimenangkan oleh Universitas Bina Dharma Palembang dengan total nilai 255. Dan juara satu dimenangkan oleh Universitas Teknokrat Indonesia dengan total nilai 260. Untuk para pemenang, dimohon kesediaannya untuk ke depan menerima penghargaan, dan untuk Kepala LL Dikti 2 boleh ke depan kembali.
kembali untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Mohon berkenan juga untuk Bapak Agus Susanto SPDI, narasumber dari Universitas Bangka Belitung untuk memberikan souvenir kepada para pemenang kategori lama. Untuk Bapak Agus Susanto, kami silakan untuk maju ke depan juga Pak untuk memberikan souvenir kepada para pemenang. Lanjutkan untuk kategori selanjutnya. Anugerah Humas tahun 2002 untuk kategori media sosial. Juara ketiga dimenangkan oleh Universitas Gajah Mada dengan total nilai 261,66. Juara kedua
Baiklah, sekali lagi kita dokumentasikan terlebih dahulu Pak ya untuk para pemenang. Untuk para pemenang, kita silakan untuk kembali duduk. Nah, kita punya satu kategori lagi nih. Kira-kira siapa ya perguruan tinggi yang akan memenangkan untuk kategori Insan Humas? Kita akan lanjutkan Anugerah Humas Aldikti Wilayah 2 untuk kategori Insan Humas. Juara 1 dimenangkan oleh Universitas Dina Dharma dengan akun Twitter @asep_terakhir dengan total nilai 255,83. Untuk perwakilan perguruan tinggi silakan maju kembali untuk menerima penghargaan. Dan kami silakan kembali untuk Profesor Dr. Ishak Iskandar untuk memberikan penghargaan. Dan Ibu Dina Hadina SLS MSI dari narasumber Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia dan Teknologi Kemendikbudristek untuk memberikan souvenir kepada pemenang kita. Baiklah, untuk nanti berfoto kita boleh ke bagian tengah panggungnya Pak Bu ya. Untuk Bapak boleh kesediaannya untuk tidak berbalik Pak. Kita akan dokumentasi untuk semua pemenang tadi. Dimohon ketersediaannya untuk kembali maju ke depan. Kita akan dokumentasi bersama dengan tim penilai dan narasumber pada rapat koordinasi kerjasama dan penguasa di Aldikti Wilayah 2. Mohon kesediaannya untuk semua pemenang, narasumber dan tim penilai untuk Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc sebagai Kepala Aldikti 2. Bapak mohon untuk di tengah panggung. Mohon izin kepada Bapak Ibu pemenang dari masing-masing kategori untuk ke depan. Terlebih dahulu kita akan dokumentasi bersama Kepala Aldikti Wilayah 2 dan para narasumber kita. Boleh Bapak Ibu? Boleh untuk penghargaannya kembali dibawa maju ke depan untuk kita bantu dokumentasikan kembali. Baik, mohon izin saya pandu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Lambang LL Dikti wilayah 2-nya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang dari masing-masing kategori Anugerah Humas tingkat LL Dikti wilayah 2 tahun 2024. Baiklah, terima kasih kepada para pemenang dan kami ucapkan terima kasih kembali untuk para peserta yang telah mengikuti Anugerah Kehumasan LL Dikti wilayah 2 tahun 2024 ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Naura. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih kesan dan pesan dari juara 1 masing-masing kategori. Kami undang kembali kepada juara 1 dari masing-masing kategori untuk maju ke depan dan memberikan sedikit kesan dan pesannya. Kami persilakan. Loh, kok nggak ada yang mau maju nih? Silakan Bapak Ibu, kita sharing-sharing dulu nih kepada rekan-rekan kerjasama dan kehumasan yang lainnya untuk memotivasi, untuk mengikuti perlombaan di tahun berikutnya, strategi-strategi apa saja. Kami persilakan kepada juara 1 dari masing-masing kategori. Kami persilakan dari juara 1 untuk kategori laman. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya deg-degan. Terima kasih sebelumnya kepada LL Dikti wilayah 2 karena sudah memberikan kesempatan kepada Universitas Teknokrat Indonesia untuk menjadi juara 1 di laman dan media sosial ya. Sebelumnya pengalaman kemarin Teknokrat tuh udah 2 kali ikut Anugerah Humas seperti ini. Tahun lalu itu juara 2, kemudian tahun ini alhamdulillah naik menjadi juara 1 gitu Bapak Ibu. Untuk strateginya karena kami memang ada divisi sendiri terkait media sosial, kemudian untuk laman. Jadi itu sebenarnya datanya itu udah tersusun rapi. Jadi kalau pas ada lomba seperti ini, itu udah tinggal direkap aja Bapak Ibu, tinggal dimasukkan ke template dan kita kirim seperti itu. Karena memang udah ada divisi bagiannya masing-masing untuk membuat laman, media sosial dan insan humas juga, gitu. Mungkin itu tips dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kesan dan pesannya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, kategori selanjutnya yaitu adalah insan humas yang dimenangkan oleh Universitas Bina Dharma. Kami persilakan kepada perwakilan dari Universitas Bina Dharma untuk memberikan kesan dan pesannya terkait anugerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Vina, saya adalah humas dari Universitas Bina Dharma. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada LL Dikti wilayah 2 yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini ya tentunya untuk kita semua, dan terima kasih juga atas penghargaan dan juga kepercayaannya kepada Universitas Bina Dharma. Kita mendapatkan juara 2 untuk kategori laman dan juga kategori media sosial, dan juga di juara 1 kategori insan humas. Nah, tentunya saya sedikit sharing aja ya Bapak Ibu. Tentunya kita dalam mengumpulkan, kemudian dalam mengambil strategi apa saja yang kami siapkan, tentunya persiapannya itu lumayan banyak sekali Bapak Ibu. Ribet juga sebenarnya ya, kalau boleh cerita sedikit gitu. Banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan, tapi mungkin ada hal yang
sudah kita persiapkan sebelum-sebelumnya, data-data dan sebagainya, itu tinggal kita masukkan saja ke dalam proposal ataupun laporan yang akan kita kita berikan atau kita kumpulkan di dalam anugerah ini. Itu saja sebenarnya Bapak Ibu, tetap semangat untuk kita semua adalah pemenang di sini. Ya Bapak Ibu, jangan menyerah, kemudian tetap semangat. Kategori dan pemenang ini semua untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu yang belum dapat juara, jangan patah semangat ya Bapak Ibu ya, karena insya Allah tahun depan kita akan mengadakan anugerah lagi. Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Kepada yang terhormat Prof. Ishak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar di atas talam, diambil satu untuk menantu. Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para narasumber kita yang masih setia ada di ruangan ini, 3 narasumber hebat kita dari kementerian dan dari UBB dan dari Sumatera Express, dan juga moderator kita yang sejak pagi setia juga di ruangan ini, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dan beri aplaus untuk para narasumber dan moderator kita. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, saya lihat ada Rektor UBD, dari UM Metro tadi ada, saya lihat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, insan humas perguruan tinggi di lingkungan LDT Wilayah 2 yang saya banggakan, serta panitia dari baik dari LDT maupun dari media yang sempat hadir pada sore hari ini. Tentu kita bersyukur karena kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dari pagi sampai sore ini. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mendapatkan informasi yang bisa mendukung pelaksanaan tugas kehumasan di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan, bahwa peran Bapak Ibu itu sangat vital dalam menjembatani perguruan tinggi Bapak Ibu dengan stakeholdernya, mulai dari stakeholder internal, dari dosen, mahasiswa, staf, dan juga stakeholder yang ada di luar, alumni, masyarakat, pemerintah, ataupun stakeholder mitra lainnya. Oleh karena itu, saya berpesan mudah-mudahan apa yang pembelajaran yang Bapak Ibu dapat pada hari ini bisa dikembangkan, diaplikasikan di perguruan tinggi Bapak Ibu semua, sehingga kehumasan di perguruan tinggi Bapak Ibu dapat bekerja optimal untuk membangun citra perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun pertama kita mengadakan kegiatan anugerah kehumasan, dan waktu yang kami sediakan pada saat pengumuman sampai dengan batas akhir penerimaan proposal kehumasan itu relatif singkat. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi bukan berarti Bapak Ibu yang belum sempat menyampaikan proposal kehumasannya tahun ini
itu tidak mengelola kehumasannya dengan baik. Bukan berarti itu, tetapi waktu yang saya yakin Bapak Ibu juga disibukkan dengan tugas-tugas kehumasan di perguruan tinggi Bapak Ibu, sehingga tidak cukup waktu untuk menyusun proposal itu. Oleh karena itu kami menunggu tahun depan, insya Allah, tadi saya sudah bicara dengan narasumber kita bahwa kita akan memulai untuk melakukan semacam BIMTEK lagi di awal tahun. Kemudian setelah kementerian kita melakukan sosialisasi, maka langsung nanti LEDIKTI juga akan melakukan sosialisasi, sehingga harapannya Bapak Ibu lebih siap lagi, peserta yang mengumpulkan proposalnya juga lebih banyak lagi, sehingga kualitasnya jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, kepada para pemenang, Bapak Ibu semua, itu adalah wakil dari LEDIKTI wilayah 2. Kami berharap dapat menyiapkan proposalnya sebaik mungkin, sehingga ikut membangun citra LEDIKTI wilayah 2. Selamat kepada Bapak Ibu semua, selamat kepada para pemenang, dan selamat untuk kita semua, dan tetap semangat. Sebagaimana moto dari perhumasan itu adalah Indonesia berbicara baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjadi jembatan yang akan memberikan informasi yang baik-baik di tengah masyarakat kita, sehingga citra pendidikan, khususnya pendidikan tinggi kita, akan semakin baik. Kepada para panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya, juga pada pengisi acara. Ini dari Stikes Budi Mulia, saya hafal karena seragamnya biru, berapa kali sudah mengisi acara LEDIKTI. Sekali lagi terima kasih adik-adik semua atas partisipasinya untuk memeriahkan kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan petunjuk untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Saya titip salam untuk pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu semua, dan saya doakan Bapak Ibu semua dapat kembali ke perguruan tinggi masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ke pasar membeli jambu, jangan lupa ditawar dulu. Selamat berpisah Bapak dan Ibu, saya doakan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Ishak atas penutupan acaranya. Baiklah Bapak Ibu rekan Humas dan kerjasama, dengan telah ditutupnya acara tadi, maka selesai sudah acara kita pada hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas kehumasan antar perguruan tinggi di lingkungan LEDIKTI wilayah 2. Mohon izin Bapak Ibu, kalau tadi Pak Kepala nutupnya pakai pantun, saya juga nggak mau kalah nih, mau tutup pakai pantun. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Kami pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Intan Fadila, pemandu acara pada hari ini, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.